Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة ماء مهين. Para bapak, terutama pengurus dan yayasan Masjid Namirah, ibu-ibu dan seluruh jemaah yang hadir di malam hari ini, rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih secara kontinu memberikan cucuran rahmat, nikmat, kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga dengan tekun, rajin, sabar, istiqomah terus kita kaji al-Islam ini. Insyaallah dengan terus bertambahnya ilmu pada diri kita masing-masing, itu sebagai indikator bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahwa mahabbah Allah itu dekat dengan kita, dan insya Allah ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu lebih sempurna, lebih khusyuk, dan itu indikator tandanya ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Barangkali saya memperkenalkan diri supaya nanti ketemu di jalan, di mana ibu bapak sekalian bisa kira kita saling tegur sapa. Assalamualaikum, iki sopo gitu kan? Ya lebih saya kenalkan diri dulu. Ya, Suryansyah itu jelas sudah bukan Jawa, itu Kalimantan. Raja pertama yang non muslim kafir dulu masuk Islam itu namanya Suryansah, Sultan Suryansah. Tapi saya enggak lahir di Banjarmasin, saya lahir di NTB. Karena terlalu lama saya di Jawa, maka saya mengklaim diri saya seorang Jawa. Makanya kalau di Banjarmasin Suryansah, mungkin sekarang saya di Lamongan atau di Kediri, besok saya ceramah berubah nama jadi Suryanto itu ya. Saya ke Jawa nginjakkan kaki itu tahun 1968, Bapak. SMP di sana sambil belajar agama ke kiai-kiai yang terkenal, Pak Misbah namanya, Pak Bi Arifin, Kiai Haji Majid, Ghafar Ismail. Itu idola-idola saya dulu, Pak, di Surabaya. Di Masjid Mujahidin Surabaya, di Masjid Al-Falah Surabaya, dan pernah sekali kira-kira ya 15 tahun yang lalu saya khutbah di lapangan Bungkul Surabaya gitu ya. Lalu pendidikan saya, pagi saya di Ibtidaiyah, sore saya di SD. Hanya mondoknya Ibtidaiyah aja itu. Tapi terus belajar. Nah saya ini
bukan dari YIN, bukan dari pondok, saya dari jurusan teknik mesin. Makanya nanti kalau salah nyebut ayat dan sebagainya bisa dimaklumi gitu ya. S1 saya mesin di Brawijaya. Sebelum itu saya mau masuk pondok sebenarnya, tapi nggak boleh. Saya masuk, ini keinginan orang tua, saya masuk di SMP Surabaya, pindah ke Jakarta, masuk STM di Jakarta. Selesai nyari ilmu di STM, saya nuntut agama lagi di Islamic Center. Sebelum ada Islamic Center yang sekarang di Jakarta, saya nuntut ilmu di Islamic Center di Kuitang sana. Selesai itu nyoba ngadu nasib ke Pertamina, sudah diterima, tapi ada masalah. Terus lanjutkan ke S1. Rencana di Jogja nggak jadi, terus di Malang. Tertatih-tatih S1 zaman dulu, saya masuk 76. Jangan ikuti gerak langkah saya yang muda-muda masih SMA atau S1 ini. Saya 9 tahun dulu S1 lulus. Lama itu, lama. Ya angkatan-angkatan dulu tuh lama sekali. Tapi memang tugasnya banyak sekali. Kalau sekarang kan hanya skripsi, apalagi pada saat jaring atau Covid ini mudah sekali untuk lulus. Ujian komprehensifnya jarak jauh. Malah ada mahasiswa duduk dulu di kopi langsung ujian. Lulus sudah, lulus. Mudah. Kalau dulu luar biasa. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan sebagainya. Lulus S1, saya coba ngajar. Terus melanjutkan lagi S2 di UI di Jakarta. Saya ngambil metalurgi, Fakultas Teknik Metalurgi. Setelah itu ngajar-ngajar lagi, lalu masuk lagi ke Brawijaya, saya ngambil khususan material manufaktur. Jadi saya ini jurusan logam, Pak. Tapi bersyukur jurusan logam ini 114 surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada namanya satu surat Al-Hadid, besi. Wa anzalnal hadida fi ba'syun syadid wa manafi'u linnas. Jadi Al-Qur'an itu ada yang global tapi jauh jangkauannya. Sedikit disentuh oleh Allah tapi jauh jangkauannya. Tapi ada dalam Al-Quran yang rinci sekali dalam bidang ilmu kedokteran, surah Al-Mu'minun itu. Wa anzalnal hadida fi ba'syun syadid wa manafi'u linnas. Aku turunkan besi itu, yang pada besi itu terdapat kekuatan yang begitu hebat, dan pada besi itu terdapat manfaat yang begitu luas bagi kehidupan manusia. Kalau ini kita ure bisa 1 jam 2 jam itu. Dan kita juga nggak pernah pisah dengan yang namanya besi ini. Ya. Insyaallah kapan-kapan nanti kuliah singkat, materinya metalurgi gitu. Ya, kuliah singkat tentang logam. Hadirin rahimakumullah, sambil S3 alhamdulillah lulus. Jadi saya sudah di Jawa ini sekitar 55 tahun. Nggih, 55 tahun. Sekarang umur sudah insyaallah Maret besok 68. Tapi saya merasa kayak 48. Kalau sudah berceramah begini mudah jadinya itu loh. Mudah ya. Alhamdulillah atas izin Allah takdirkan saya sampai ke Nunukan dekat Malaysia, Tarakan, Balikpapan, Banjarmasin, Bali, Lombok, Sumbawa, sudah kelima sudah semuanya. Alhamdulillah. Nah, malam ini Allah mentakdirkan, bukan saya. Allah mentakdirkan saya berada di depan bapak-bapak, ibu-ibu dalam rangka untuk kita sharing tentang ilmu pengetahuan. Yang kita angkat temanya malam ini ialah merenungi alam raya untuk memperoleh ma'rifatullah, untuk mendulang ma'rifatullah. Apa sih pengertiannya Allahu Akbar itu? Apa sih pengertiannya Subhanallah itu? Apa sih pengertiannya Alhamdulillah itu?
Kenapa kita disuruh habis sholat itu subhanallah, subhanallah, subhanallah? Kenapa kita disuruh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33? Kenapa kita disuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Itu ada maksudnya, itu luar biasa. Siapa Allah itu loh, siapa? Tidak ada cara lain kecuali kita membongkar alam raya ini. Kita buka alam raya ini. Itulah yang namanya dalam bidang tasawuf, ada yang bawah, strata yang bawah itu syariat. Lalu tarekat. Di ilmu pondok, di dalam pondok itu kan ya. Lalu hakikat, lalu ma'rifat. Atau ma'rifat, lalu hakikat. Atau hakikat dulu, terus ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Besi kalau kita bawa, kita tanya ke toko, yang kok punya toko-toko besi, ini apa? Besi. Tanya ke orang-orang umum, besi. Itu sifatnya, pasti jawabannya keras. Sudah, keras. Padahal sifatnya ada 10 itu Pak, di besi itu. Ada 10. InsyaAllah tunggu nanti, apa 6 bulan lagi atau apa, kita kuliah tentang besi itu. Al-Quranul Karim, Al-Hadid, surah Al-Besi itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, tadi waktu khutbah Jumat, saya sampaikan amanat Rasulullah, ya, bahwa jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Betapapun gonjang-ganjingnya hidup ini, jangan jauh dari Al-Quranul Karim. Miliki Al-Quranul Karim, wajib memiliki Al-Quranul Karim umat Islam, dan wajib bisa membaca Al-Quranul Karim. Wajib juga bertahap kita ngerti satu persatu, lalu baru kita amalkan Al-Quranul Karim. Nah, Fakultas Hukum punya buku tebal, hukum pidana, hukum perdata. Fakultas Teknik punya juga buku induk. Fakultas Kedokteran juga punya buku induk. Ya. Lalu Fakultas Pertanian punya juga buku induk. Fakultas Peternakan juga punya buku induk. Kita sebagai orang yang beriman, di atas buku induk ini ada buku yang sangat luas, yang sangat hebat. Induknya buku-buku itu, kitab-kitab itu, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Waktu saya membuat tesis di UI, saya cantumkan referen, di antara sekian banyak referen itu, tulis Al-Quranul Karim. Diam aja dosen-dosennya. Ini ndak usah masukkan, nggak berani dia. Karena yang paling lengkap kitab itu isinya lah Al-Quranul Karim. Nah, isinya Al-Quranul Karim itu yang nomor wahid, yang paling mendasar, yang paling substansial ialah tauhidullah, keimanan kepada Allah, akidah itu isinya. Dan ini tugas seluruh rasul-rasul Allah, dihadirkan oleh Allah mengajarkan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kuutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, kecuali aku perintahkan, aku wahyukan untuk mengajarkan la ilaha illallah, itu tauhidullah. Baru isinya Al-Quran ibadah, perintah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ialah tentang syariah, tentang hukum. Sejarah, jangan sampai dilupakan sejarah. Pemberontakan PKI 48, pemberontakan PKI 60, jangan sampai dilupakan itu. Penjajahan Belanda 350 tahun, jangan sampai dilupakan itu. Isinya sejarah Al-Quranul Karim ini. Jangan sampai dilupakan juga isinya Al-Quran, informasi hidup sudah mati tentang akhirat. Sebelum kita mati sudah diinformasikan oleh Al-Quranul Karim. Tentang hari kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ada satu surat
surah Al-Qiyamah. Tapi jangan juga sampai dilupakan, ada pengadilan di akhirat nanti. Silahkan orang mau kejam, mau jahat kepada rakyatnya, bertindak semaunya. Awas, ada pengadilan akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nih, yang suka berbohong lisan ini dipatri. Nanti kaki dan tangannya menjadi saksi itu loh. Nah, hadirahimakumullah, itu isi Al-Qur'an. Nah, di antara sekian banyak isi Al-Qur'an termasuk doa. Jangan sampai dilupakan. Al-Qur'anul Karim isinya sains, ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuan. Peternakan, pertanian. Ibu-ibu yang di belakang sering baca Yasin. Minggu ini di rumah ibu ini, di rumah ibu ini, di rumah ini. Bagus Yasin itu. Dan isinya lengkap. Malah sebagian ulama mengatakan bahwa hatinya Al-Quran itu Yasin. Betul. Teknologi ada di Yasin. Tentang informasi akhirat ada di Yasin. Sejarah ada di Yasin ya Pak. Kapal yang sedang menyeberang di laut ada di surat Yasin. Wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Coba. Pertanian, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Coba itu. Luar biasa Pak itu loh. Cuma kata kali ibu-ibu, Bu, ayo kita pelajari 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, kita terjemahkan. Boten katanya. Enggak mau, Pak. Sampun cekap, pokoknya dibaca saja. Lah sampai kiamat enggak maju-maju kalau dibaca tok itu. Hebat isinya Yasin ini, Pak. Ya. Nah, peternakan ada, kedokteran ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kapan-kapan nanti kita angkat. Kalau teknik itu global isinya. Ya, global isinya, tapi luas jangkauannya. Tapi kedokteran rinci sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai rinci. Mulai dari kita makan. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tadi pagi kan ibu makan daun luntas. Daun nangka. Coba belum dicoba aja daun nangka itu. Kambing senang betul itu daun nangka. Berarti enak itu. Ya. Buahnya ada batangnya. Di NTB itu batang pisang itu dijadikan makanan, namanya ares. Dalamnya itu diambil itu. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Itu yang diproses oleh Allah Subhanahu, terus diproses. Indah sekali ini ayat ini. Ya. Nah, banyak. Jadi 15% isi Al-Qur'anul Karim itu sains. Di salah satu masjid di Malang, hampir 15 tahun sudah, saya dapat tugas membahas Al-Qur'an dan sains. Tadi subuh kita bahas tentang kebesaran Allah, surah Ar-Rum. 6 kali Allah mengatakan, wa min ayatihi 1, wa min ayatihi 2, wa min ayatihi 3, wa min ayatihi, dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu disebutkan di sana itu. Wa min ayatihi, ya, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Belum lagi yang lain-lain. Nah, dari sekian banyak 15% itu isi Al-Qur'anul Karim sains. Nah, jangan dilupakan dari 15% itu ada yang harus kita ungkap, yaitu as-samawat, langit. Ini karena mendung
Bapak Ibu nggak bisa ngelihat ya. Coba nanti pulang terang gitu, pasti dilihat yang saya tampilkan nanti ini. Bintang, bulan, matahari. Bapak Ibu sekalian, malam ini matahari ini di Eropa masih kelihatan enggak? Enggak Pak, gelap Pak, enggak pernah padam yang namanya matahari itu. Enggak pernah padam. Kan yang akan kita lihat, ini bumi ini rotasi ini Bu, ini rotasi. Ada revolusi, ada yang rotasi. Ini rotasi bumi ini. Ya. Nah, buka Al-Qur'anul Karim, itu jumlah ayat yang berkaitan dengan langit-langit 76 kali, Pak. 76 kali. Tadi sudah saya angkat awal sekali surat As-Sajdah. Biasanya hari Jumat insyaallah di sini dibaca tadi subuh. Rakaat pertama, rakaat kedua membaca Al-Insan sampai kepada ayat tengah-tengah. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada fasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Sajada hiya lilladzi khalaqahu wa sakasamahu wa basyarahu wa sawwarahu bihawlik wa quwwati. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nangis dan lari setan ini. Kalau ingin lihat setan tentu lari, ya ini. Tapi jangan pas salat sujud begini ngelihat, ya nggak kelihatan gitu deh. Nggak kelihatan ya. Luar biasa. Nah itu disunatkan di Jumat subuh gitu. Hadirin rahimakumullah. Nah, kita angkat 1, 2, 5 ayat aja dari 76 itu yang berkaitan dengan ini. Ya. Lalu yang kedua, tadi saya dengar ada yang membaca ayat kursi 255 Al-Baqarah. 255 Al-Baqarah. Ini bukan miliknya orang DPR ini, milik kita. Ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Itu yang ngaku-ngaku milik tanah sampai sekian ribu hektar, dibeli lagi di Kalimantan, dibeli ini, rencana untuk ibu kota lain sebagainya, milik dia. Kapan neneknya punya tanah kayak gitu loh? Kapan mbahnya punya tanah? Milik Allah, termasuk diri dia itu milik Allah itu. Dapat kita lagi dekat sekali. Bapak buka 25-30 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas sama'. Itu dua. Sama itu. Dua kali Allah menyebutkan langit itu. Akhir surah Al-Baqarah sering dibaca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sama lagi muncul itu. Itu sudah 1, 2, 3, 4. Yang nomor 5, Bilal mengumandangkan azan yang pertama di waktu subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum datang ke masjid. Ini ada apa ini? Azan yang kedua belum juga datang beliau. Bilal memberanikan diri datang ke tempat Rasul. Sayup-sayup sampai didengar oleh Bilal, Rasul sedang nangis di pagi hari itu. Nangis. Kedua kalinya memberanikan diri untuk bertanya, ya Rasul, kenapa kok jenengan ini nangis? Rasul menjawab, bagaimana saya tidak akan menangis? Barusan saja saya mendapatkan wahyu dari Allah tentang kekuasaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari
la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Apakah yang berakal ini hanya orang-orang di perguruan tinggi, di UNER, Brawijaya, Unpad, UGM, yang doktor-doktor itu, yang insinyur? Enggak. Masih doktor profesor, enggak pernah ingat kepada Allah, enggak dapat dia ulul albab. Nenek kita, ibu kita rajin zikir, itu yang ulul albab, Pak. Kapan-kapan nanti kita angkat nih, luar biasa itu ayat-ayatnya, itu luar biasa. Buka lagi Al-Quranul Karim. Sob. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Itu as-shaf. Sebelahnya lagi kita buka Jumat. Salat Jumat itu ada 114 surah, itu ada satu surat nama surat Jumat. Kalau tadi sabbahali ini yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Luar biasa. Terakhir, nah ini nomor 8 ya terakhir. Ada 76 ayat langit-langit. Ini kadang-kadang sholat Isya sering dibaca. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariqun najmus tsaqib. Demi langit dan yang datang di malam hari. Tahukah kalian apa yang datang di malam hari itu? An-najmus tsaqib, itu bintang. Mari kita lihat sekarang. Oh enggak, main di Mas tadi. Mas, mana tadi? Oh, Bayu, mana Bayu? Ini anunya ini enggak apa? Kembalikan. Iya, enggak mau Mas. Ini sudah di-off-kan. Nah, ya sudah. Enggak kembalikan ke anu apa namanya? Kembalikan ke bentar. Nah ya sudah. Baik, itu sudah. Sekarang kita ini. Nah, sejak SMP, SMA kita sudah kenal ini, Pak. Udah kenal. Yang merah itu matahari, sebelahnya Merkurius, sebelahnya Venus, sebelahnya bumi kita yang sedang kita ada sekarang, sebelahnya lagi Mars, lalu Jupiter, Neptunus, sampai kepada Pluto yang paling nomor 8. Walaupun sekarang Pluto tidak diakui sebagai planet, udahlah kita terima aja. Nah, saya coba untuk menjelaskan dulu. Kita ada di sini, Bu, Bapak. Nah, ini dia nih. Ini. Kita di sini, di bumi ini, kecil. Ya. Tapi sekecil-kecil bumi itu ada 5 benua. Kita lihat sebentar dulu sebelum kita ke planet-planet yang lain. Ini nanti hilang, nanti kan sudah besar itu, enggak apa-apa. Coba sudah. Ya. Barangkali Bapak Ibu sudah, ini Amerika Selatan, ada Brazil, ada Argentina di sini, ada Peru, ini Amerika ini. Ya, ini Kanada, yang ini gitu loh. Ini Afrika, ini Saudi Arabia ini. Terus ini Australia. Matahari awal sekali muncul di New Zealand di sini. Di New Zealand, ini New Zealand. Lamongan ini ada di sini, di Lamongan di sini. Lamongan di sini, Pak. Namirah
ada di Lamongan ini Pak, ada di sini. Namirah di sini, luar biasa. Ini negara Nehi-Nehi, India. Ya, India. Ini Cina ini. Produk rakus Cina ini, semua mau diambil Cina ini. Ini Cina ini. Nih Cina ini, ya, Cina. Nah, lebih lengkapnya lagi kita lihat di bawah dulu. Nah, ini. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang punya simpanan di bank, simpanan emas, jual segera, beli tiket mumpung masih hidup, keliling Indonesia nih, Pak. Keliling. Apalagi ada promo gitu, Pak. Terbang Jakarta, keliling aja. Nggak sampai seminggu tuh habis sudah dunia nih kita kelilingi. Terbang dari Jakarta di sini, Pak. Terus New Zealand ke Australia, terus ke ini, ke Chili, terus ke Amerika, terus ke Kanada, pindah lagi ke Afrika, terus di sini negara-negara Islam di sini, ada Sudan, ada Mesir, udah di sini semuanya. Bapak lagi-lagi ke Eropa, kira-kira menghabiskan uang nggak sampai lah 100 juta, nggak sampai itu, keliling dunia. Ini dunia ini dunia, bumi kita ini Pak ya, ini. Oke, sekarang kita kembali ke atas lagi. Kecil tapi luasnya seperti ini Pak, ini, bumi ini. Kecil tapi di sini tempat manusia hidup. Berapa jumlah kita sekarang? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma innakum basyarun tantashirun ya. Ya. Allah menjadikan manusia dari tanah dan tiba-tiba sekarang menyebar. Berapa jumlahnya? Antara 7 sampai 8 miliar manusia. Pertanyaan kita, siapa yang kasih makan 8 miliar ini, Pak? Berapa kilo beras dan gandum sehari? Berapa kilo daging, sayur-sayuran? Qalilam ma tashkurun, tapi sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadirin insyaallah hamba-hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu. Saya lihatkan ini dulu sebentar sebelum kita jelaskan yang namanya itu. Nah, ini ada jarak-jarak. Nih. Kita masih berbicara yang namanya kata surya. Ini ada jarak-jaraknya, Bu. Ini Merkurius 57 juta kilometer. Tidak ada yang ratusan-ratusan. Venus 108 juta kilometer. Bumi 150 juta kilometer. Mars 227 juta kilometer. Jupiter 778 juta kilometer. Saturnus 1.427 juta. Uranus 2.830 juta kilometer. Neptunus 4.478 juta. Yang Pluto yang ada di sini lagi kalau kita cari itu 6 miliar kilometer. Apakah bisa sampai di sana? Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Enggak nutup ilmu kita ini. Saya belajar turbin, saya belajar pesawat terbang, enggak kena, Pak. Enggak bisa. Buktikan nanti ya. Nah, terus ini saya ambil dari anunya Profesor Munir. Oke. Sekarang kita lihat ini di bawah. Nah, sampai diteliti oleh beliau sholat. Di Merkurius 2,8 kali sholatnya. Di Venus 1,17. Di bumi 5 kali. Makanya kalau ada muslim, Bapak Ibu sekalian, males lagi sholatnya. Males sholat. Apalagi sholat subuh, males. Suruh pindah ke Venus ini. Di Venus itu hanya 1 kali aja, 1,2. Suruh pindah ke sana. Wis pindah aku wis. Sekali aja ya. Si malas-malas itu. Atau udah pindah ke sana panas, Pak, panas. Ya dekat matahari. Bisa sampai 700 800 derajat Celcius di sana. Kebakar.
Udah, kalau nggak mau, ini, ada Jupiter 1,9. Nah, pindah ke sana Jupiter, udah pindah ke Jupiter jadi es dia. Ingin betul itu loh. Nah, makanya paling enak tuh di bumi di sini loh, di bumi. Makanya jangan dirusak bumi ini. Gali tambang, tutup lagi gitu. Gali timah, tutup lagi. Gali intan, saya masuk ke Martapura, terus jalan-jalan ke daerahnya Cempaka namanya. Itu digali tapi nggak ditutup. Rusak jadi bumi. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut gara-gara tangan manusia, nafsu manusia yang serakah itu loh, yang serakah ya. Termasuk Cina serakah itu. Kita punya gas di Natuna itu disuruh tutup gitu coba. Cuma Presiden Jokowi menang aja gitu. Ya. Oke. Ya ini nih. Jadi ada puasa, ada Idul Fitri lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya ingin yang ini. Nah, ini. Oh, kelihatan ya. Ibu-ibu insyaallah ibu-ibu terangkan, Pak. Ya. Nah, saya akan jelaskan dulu, Pak. Langit itu bumi kita ini ada 1 bulan, ada 1 bulannya bumi kita ini. Yang Jupiter itu 12 bulannya. Nah, hanya 1 bulan saja, 1 bulannya bumi ini. Kadang-kadang kita sempat debat, kapan jatuhnya 1 Ramadan? Kapan jatuhnya Idul Fitri? Kapan jatuhnya Idul Adha? Oh, kadang-kadang beda itu. Ya beda dan sebagainya. Bahasa Jawanya, ndanio kalau di sini Jupiter ini. Oh, tambah berdebat kita itu loh. Ya. Yang 10 bulannya itu loh. Nah, bulan itu istilah astronomi itu namanya satelit. Satelit itu pengikut. Nah, bulan. Yang ini planet, ini namanya penjelajah planet ini, Pak. Penjelajah. Nah, siapa imamnya? Ini matahari imamnya ini. Ini matahari imamnya. Jadi dia berjamaah dengan matahari. Nah, ini 1 matahari. Berapa jaraknya matahari dengan bumi kita ini? 150 juta kilometer. Allah nantang kita, Pak, dalam surat Ar-Rahman. Ya ma'asyaral jins wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal fanfudhu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai jemaah jin dan manusia, kalau kalian ingin terbang ke matahari, terbang ke planet-planet, monggo silakan. Dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, monggo gitu. Monggo. Tapi baru kalian bisa dengan bisultan itu disebut dengan ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan sekarang nggak mampu. Nggak mampu. Sekarang sudah ya. Jadi ini matahari, ada planet-planet, ini 1 jamaah, 1 usrah, 1 jamaah. Nah, lalu matahari berkumpul lagi jadi 1. Itu namanya galaksi. Bahasa Inggrisnya Milky Way. Atau bahasa kita Bima Sakti nama itu. Berapa jumlah matahari di Bima Sakti itu, Bu? Saya tarik ke bawah dulu, saya tarik ke atas. Ini dia. Saya tarik ke atas. Insyaallah. Nah ini. Insyaallah Bapak Ibu pernah melihat ini. Kalau terang betul atas itu kayak gini. Kan gerumpal jadi 1 itu, Pak. Itu galaksi itu. Nah, berapa jumlahnya matahari kumpulan, himpunan matahari itu dengan planet-planet, dengan bulan-bulan itu jumlahnya antara 100 sampai 200 miliar matahari. Nggak percaya, hitungan.
Setelah berkembang ilmu pengetahuan, saya juga lihat-lihat lagi di Google, saya lihat-lihat lagi internet dan sebagainya, bukan sekian jumlahnya. Jadi berhimpun diri di galaksi itu antara 100 sampai 300 miliar matahari. Allahu Akbar. Makanya tatkala sholat, Allahu Akbar, awas, hati-hati, saya sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin. Ojo ngebut kota. Ini wis Ramadan itu, wus. Ya Allah, apa kok cepet sampean ya? Wis terlatih Pak. Oh, ya Allah. Itu nggak pernah belajar inilah alam raya ini, nggak pernah belajar ini kebesaran Allah. Itu artinya Allahu Akbar itu. Nanti kita sampai ke Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu dengan apa? Apakah dengan kecepatan cahaya? Enggak. Dengan kecepatan Jibril dibaca oleh imam tadi. Salat Isya dibaca oleh imam. Dibaca oleh Pak Imam tadi Al-Ma'al itu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Nanti kita sampai di sana. Bapak Ibu tahan sampai jam 12? Bener? Ini kuliah 6 bulan ini. Yun sewu Pak. Ya. Baik. Ini sayan Pak, sayan. Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita aplikatifkan ke salat nanti, salat. Ojo ngebut gitu. Oke. Ya. Ini galaksi, Galaksi. Kebetulan saya ya atas izin Allah qadarullah, saya tinggal di Malang itu, jalan-jalan itu namanya jalan galaksi. Mars, Bima Sakti, Pluto, ya nama-nama itu tadi tuh, nama-nama itu. Saya di Ursa Minor nomor 17. Makanya saya datang kemari awal sekali saya terangkan tentang planet gitu Pak. Planet. Oke. Nah. Jadi di sini di gambar ini tidak kurang dari 100 sampai 300 miliar matahari M. Berapa nolnya itu? 9 ya. 1 miliar itu kan 9 nolnya ya. 9 nolnya. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, kemari. Nah. Oh. Salah. Kita masih di sini. Nah, ini yang namanya galaksi Bapak, Milky Way ini. Di tempat saya ada namanya Andromeda, itu juga galaksi. Nah, gabungan galaksi, gabungan 300 miliar matahari itu gabung jadi satu, itu namanya cluster. Coba. Gabungan cluster itu namanya universum. Itu baru langit pertama. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariqun najmus sakit. Ini penceramah dari Surabaya. Aduh, siapa namanya? Saya ketemu di Malang itu yang nulis Akhirat Tidak Kekal. Siapa itu, Pak? Akhirat Tidak Kekal di judul bukunya itu. Agus Mustafa. Saya katakan itu sudah maksimal kecepatan cahaya itu. Enggak, saya bilang. Kalau Rasulullah pakai kecepatan cahaya, enggak akan sampai ke Sidratul Muntaha langit ke-7. Baru dia diam. Nah, saya pakai juga, beliau di salah satu bukunya itu, diameter langit bumi ini, langit pertama ini Bapak, diameternya, D-nya itu diameter, ya. Ini kan bundar ya, ini bundar. Diameter itu kan ini sampai ini diameternya. Itu berapa diameter langit pertama Bapak? 800 miliar tahun cahaya. Wis juga terima aja. Pokoknya Allahu Akbar. Boten matuk ilmu kula Pak, ya Allah gitu aja sudahlah. Gak matuk sudah Pak. Karena 1 detik cahaya itu, 1 detik cahaya, tak 1 detik itu 300.000 km per detik, itu kecepatan cahaya itu.
Nah ini 800 miliar tahun cahaya. Ya Allah, Allahu Akbar itu. Oke. Sekarang kita kembali. Makanya Bapak Ibu sekalian, ilmu Allah itu tidak terukur. Kalau di teknik dipakai begini, seret terus gini-gini, tidak terukur sudah ilmu Allah itu. Makanya tidak boleh kita sombong. Ada 8 sebab orang sombong itu, antara lain ialah sombong karena ilmu pengetahuan. Itu namanya kesombongan intelektual. Baru aja ketemu ini, ini penemuan saya, ya Allah, sombong. Nah Allah sudah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang ruh itu urusan Tuhanmu. Tidaklah kuberikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Makanya ulama-ulama mengatakan, seandainya jari ini kita masukkan ke laut, kita angkat, nah air yang ikut di ujung jari ini, inilah doktor profesor, ulama di sini ini. Mana ilmu Allah? Itu yang ada di lautan itu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau satu lautan kalian jadikan tinta untuk menulis ayat entek, dan terbukti sekarang Pak. Ini fakultas dibagi-bagi lagi tuh. ITS coba berapa itu dibagi-bagi, ITB berapa dibagi-bagi, IPB berapa dibagi-bagi. Itu buktinya luasnya ilmu Allah Pak. Doktor bangga dapat doktor, bangga, doktor bangga betul. Setiap ciptaan Allah ini bisa menghadirkan doktor Pak. Saya neliti kelengkeng, itu di kamar ada, disiapkan kelengkeng. Buat disertasi, ujian disertasi, ada 7 profesor nguji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diuji, lulus, terus saya salaman, selamat doktor kelengkeng. Satu lagi teman di pertanian ini meneliti yang namanya apel, ada di Malang itu, apel. Yang awalnya itu kecut jadi manis, yang kecil jadi besar. Diuji oleh 7 dokter profesor, lulus. Saya salam, dokter apel. Di kedokteran kuku diteliti, atau rambut diteliti. Kok rambut ini terus muncul, tapi ada rambut-rambut bagian yang tidak tumbuh terus itu. Ini loh, mata ini. Kalau tumbuh terus gimana? Nggak bisa ngelihat kan itu. Diteliti, dokter sampai itu dokter rambut. Jadi setiap benda ini bisa menghadirkan yang namanya dokter Pak. Saya dapat dokter dari FCD. FCD itu apa? Ductile cast iron. Baja ada besi tuang. Besi tuang yang ulet. Saya teliti ini. Saya dapat doktor. Dokter besi tuang saya ini. Baja itu jumlahnya, baja yang dipakai bangunan itu Pak, 200 jenis baja itu Pak. Neliti baja 214, 21 sekian sesuai. Ini dokter baja ini. Ini dokter aluminium, ini dokter tembaga, ini dokter tembaga pun macam-macam juga tuh. Nah, jadi setiap benda ciptaan Allah ini menghadirkan dokter. Sekarang pertanyaan saya kepada Bapak yang hadir semuanya, ibu-ibu ini, lalu apa titelnya Allah? Apa titelnya Allah? Itu aja yang dokter-dokter bangga, profesor, profesor, titelnya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini sholat yang beradab. Ini sholat bar itu kurang.
kurang adabnya kepada Allah. Assalamualaikum, melayu, sholat bar ya. Doa. Nah, sebelum itu kan diperintahkan kita 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Di mana posisi titel Allah? Subhanallah itu. Maha suci Allah ini. Itu titelnya Allah kita sebut itu, Pak. Berhimpun di sini jutaan profesor di sini. Al-Quran kalau sudah mulai dari Subhana, Maha Suci Allah, itu ada sesuatu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah akan berangkat ke Sidratul Muntaha itu kan dimulai dari Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Maha suci Allah. Maka kita kalau naik pesawat terbang atau di gunung, di laut, melihat sesuatu yang takjub, Masya Allah. Nah, kan bukan Masya Allah, Subhanallah, ya Allah. Malam hari Bapak nyetir, nanti saya pulang ini kan lewat mana ini? Lamongan terus ke Mojokerto lewat hutan. Moro-moro mandek, ada bidadari lewat. Mana drivernya? Papa ikut, sudah aja naik, taruh di belakang itu. Itu jin itu. Bukan bidadari. Tapi kalau ayu betul ya subhanallah, ciptaan Allah gitu loh. Ya, ciptaan Allah. Nah, hadirin rahimakumullah. Seperti itu. Nah, jadi ilmu Allah luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang kita akan coba ini. Kita lihat lagi kebesaran Allah. Jadi, kita enggak berbicara tentang apa? Galaksi. Enggak nutut, Pak, ilmu kita. Enggak nutut, wis, enggak nutut. Enggak nutut. Jangankan galaksi yang banyak tadi, bintang-bintang lain sebagainya, langit pertama, apalagi langit kedua, ketiga, keempat, langit ketujuh itu kan ada di Al-Qur'anul Karim. Mungkin Pak Imam belum baca, mungkin subuh nanti dibaca oleh Pak Imam ya, Pak Imam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, yang nomor 3 nih. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah yang telah menjadikan 7 lapis langit ini. Sab'a sama. Jangankan yang ketujuh, satu aja enggak nutut ilmu kita. Jangankan yang satu, yang kita pecah-pecah, yang namanya galaksi, enggak nutut ilmu kita ini. Masih Amerika enggak nutut. Lalu apa? Yang ini aja, yang matahari satu dengan planet-planet dan bulan, enggak nutut ini, enggak nutut. Ini loh enggak nutut ini, enggak nutut ini, enggak nutut. Ini berputar-putar nang kene, enggak nutut, Pak. Ya. Tapi ini ada yang pikiran agak nyeleneh di Eropa. Dia nyoba ingin mendarat di sini. Ini jaraknya 50 juta kilometer, Pak, ke Mars. Banyak yang daftar sudah bosan hidup di bumi ini gitu ya. Soalnya banyak kepala negara yang nakal-nakal. Ya. Nah, terus daftar, cuma dia ada MOU. Saya sudah daftar begini, mahal sekali, bawa pakaian semuanya. Saya sekedar mengantar. Saya tidak bertanggung jawab untuk kembali lagi. Coba tuh. Planet Mars ini, Pak. Dingin sini, Pak. Lapisan esnya bisa 1 meter di sini. Dingin. Ya. Jadi di bumi ini yang paling nikmat betul ini di bumi. Ya. Ya. Di Lamongan panas, Surabaya panas, pindah ke Malang, sejuk di sana. Tapi ada Gunung Semeru kemarin itu rame itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, nah, sekarang kita lihat ini, Pak. Jarak dari, nah sekarang kita belajar ini aja ini aja. Ilmu kita ini, ilmu kita. Yang lain enggak nutut.
Bumi sampai matahari 150 juta. Kepingin kita ke sana boleh, kita sewa Lion. Lion kita sewa. Mau disewa Lion. Pesawat terbang Lion. Kan paling banyak maskapai itu kan Lion ini. Sewa, mau. Entah berapa miliar kita sewa. Kita terbang dari bumi ini ke matahari. Berapa lama sampai di sana? 17 tahun hitungan. Bisa Bapak menghitung. Anak-anak SMP bisa. S sama dengan V kali T. S jarak, V kecepatan, T waktu. Bagi semuanya. Ya. 150 juta bagi rata-rata 1 jamnya pesawat ini kan 1000 kilo. Ketemu 17 tahun, Pak. Mana ada pesawat di atas 17 tahun? Bahan bakarnya di mana ngambil itu, Pak? 11 tahun. Nah, sekarang mau mendarat di matahari itu nggak bisa, Pak. Di ujung matahari ini yang ini ada gambarnya, di lain tempat ada gambarnya. Di ujung matahari itu panasnya berapa, Pak? 6.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius. Ibu-ibu masak itu 100 derajat Celcius. 80 derajat Celcius bisa di Malang. Yang air itu. Ya. Ini 6.000 derajat. Pesawat itu kan rangkanya itu dari baja. Ditutupi dengan aluminium. Timah 200-an itu cair. Aluminium 660 derajat Celcius cair. Besi tuang, tembaga 1040 derajat Celcius cair. Besi tuang 1300 cair. Yang ini yang dipakai tiang-tiang di dalamnya ini 1800 derajat cair. Pesawat dengan besi begitu mendarat di matahari, habislah cair. Nah, manusianya gimana? Pinter manusia sekarang ini, bukan berdebat, nyuwun kepada Allah, ya Allah, guru Nabi Ibrahim alaihissalam, sampean selamatkan ya Allah. Kulyana rukuni bardan wasalaman Ibrahim, kan. Masa saya nggak diselamatkan ya Allah? Kata Allah, ya baik, tak selamatkan kamu. Kapalnya terbakar, dia selamat karena beralasan Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke kobaran api oleh Raja Namrud, itu selamatkan Ibrahim. Nah, selamat. Cuma masalahnya sekarang pulang ke bumi, dari matahari ke bumi ini pakai apa gitu loh. On foot, jalan kaki, nggak sampai-sampai. Nah, itu loh masalahnya. Ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wa ya Allah. Oh, sudah. Ya, baru sepertiga ini. Ya sudah kalau gitu. Ya, saya ingin jelaskan ada nanti sampai ke Isra Mi'raj, itu maksud saya. Isra Mi'raj. Sudah habis. Katanya sampai jam 12 ya. Oke, insyaallah nanti lain kali. Saya juga besok subuh ada jadwal saya di Malang di Masjid Al-Ikhlas. Tadi sudah saya pamit. Tadi seharusnya saya khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas, saya pamit. Tapi Sabtu kata takmirnya, ya insyaallah Sabtu pagi saya akan datang itu. Jangan sampai 2 kali pamit ya. Alhamdulillah. Baik. Barangkali boleh anak enggak ada tanya jawab. Oh ya, enggak ada tanya jawab. Ya. Jadi ini model pondokan kita ya. Enggak boleh bertanya kepada kiai ya. Boleh bertanya kepada kiai, nanti kualat. Anda tanya ke saya kualat sampean. Ya. Baik, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah nanti mentakdirkan kita lanjutkan lagi, ini belum selesai, sama dengan masjid kemarin di Malang Geribik itu maghrib isya enggak selesai. Lagi Ustaz, nah, datang lagi saya ke sana yang kedua kalinya, ya saya selesaikan itu, saya selesaikan.
Insyaallah nanti kapan-kapan. Ini ada maksudnya Bapak di sini, saya harus datang lagi kemari gitu ya, insyaallah. Barangkali itu mari kita tutup dengan, karena yang hadir ini kan jauh-jauh katanya itu Pak ya, jauh-jauh nanti sampai Anda bisa pulang ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan semangat untuk beribadah kepada Allah setelah kita mengenal sedikit alam raya ini, tempatkan Allah pada proporsi yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.